Teman, saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang pemahaman kami tentang materi manajemen keuangan. Yang pertama adalah imbalan return. Imbalan realisasi atau imbalan tunai mengukur keuntungan dan kerugian dalam suatu investasi ya dengan cara menggunakan rumus cash of return ending price ditambah cash destination dikurangi beginning price. Yang kedua, kalau kita mencari imbalan dalam bentuk persentase atau persen gitu ya, kita menggunakan rumus rate of return, yaitu dengan cash return dibagi oleh beginning price. Yang kedua, imbalan ekspektasi, yaitu adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh di masa depan oleh investor dari suatu investasi. Ya, rumusnya menggunakan expected rate of return sama dengan rate of return dikali dengan probability of return ditambah di dalam kurung dulu ditambah dengan rate of return dikali probability of return n sampai dengan n. Ya, yang kedua resiko. Resiko adalah kerugian atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk menghitung resiko menggunakan standar deviasi. Yang standar yang dicari ya. Maka harus mencari varian dulu. Varian adalah kuadrat dari perbedaan rata-rata antara imbalan realisasi dengan imbalan ekspektasi di luar probability. Ya, begitu. Yang kedua, bagaimana cara menghitung tingkat imbalan rata-rata geometrik versus aritmetik? Menjawab pertanyaan berapakah rata-rata tingkat imbalan tahunan. Nah, menggunakan rumus geometrik average return di dalam kurung, terus di dalam kurung lagi 1 ditambah rate of return untuk 1 tahun di dalam kurung dikali 1 ditambah rate of return untuk 2 tahun dikali bla 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 sampai tahun keberapa. Pertanyaan yang kita akan tunjukkan dan penghitungan rata-rata yang tepat adalah begini ya. Misal, berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan di tahun depan? Nah, cara perhitungannya adalah tingkat imbalan rata-rata aritmetik dihitung dengan menggunakan tingkat imbalan tahunan. Yang kedua, misal ada pertanyaan seperti ini. Berapakah tingkat imbalan tahunan yang kita harapkan selama beberapa tahun? Nah, kita menggunakan perhitungan rata-rata yang tepat, yaitu dengan cara tingkat imbalan rata-rata geometrik dihitung selama periode masa lalu yang sama. Kemudian, apa saja yang menentukan harga saham? Secara umum, harga saham cenderung akan meningkat bila ada kabar baik tentang profit masa depan dari perusahaan. Nah, dan harga saham cenderung akan turun apabila ada kabar buruk tentang profit masa depan dari perusahaan. Profit tersebut dengan keadaan perusahaan atau dari keadaan ekonomi secara umum. Nah, bagaimana cara menentukannya? Menentukannya dengan cara HEP, hipotesis efisiensi pasar. Nah, terus efisiensi pasar terdiri dari the weak from efficient market hypothesis. Yang kedua, semi strong from efficient market hypothesis. Yang ketiga, the strong from efficient market hypothesis. Ya, sekian, terima kasih.